Tes. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semua, saudara dikasih Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Bagaimana dengan penampilan Vivi, Monik, dan Vero? Ibu di tempat ini ada yang mau ikut gaul bareng kita. Ikut shopping, ikut habisin duit suami gitu ya. Ya, hari ini ibu di sini juga udah pada cantik-cantik semua ya. Kita pakai seragam baru hari ini. Itu juga menambah semangat. Semoga makin ke depan GKI berpengharapan makin membaik. Amin. Kita semua makin tambah semangat melayani Tuhan, tambah semangat juga di dalam beribadah di dalam gereja kita pada pagi hari ini. Ya, kiranya grup Vivi, Monik, dan Vero tadi akan menambah semangat kita juga untuk kita makin tambah sehati, tambah semangat juga di dalam membangun gereja kita tercinta ini. Mari kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita mau katakan hormat bagi Allah Bapa. Bahwa pertolongan kita datangnya daripada Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segenap isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan perbuatan buah tangannya. Kiranya anugerah sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus turun ke atas kita semua. Amin. Gloria Patri. Mazmur 148 ayat yang 11 sampai 14 demikianlah firman Tuhan.
Hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia, hai teruna dan anak-anak darah, orang tua dan orang muda, biarlah semuanya memuji-muji Tuhan. Sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Ia telah meninggikan tanduk umatnya, menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya. Amin, amin, amin. Bapak Ibu, tema kita pagi hari ini adalah memberitakan kabar keselamatan dari Allah. Ketika saya mempersiapkan ini, saya diingatkan bahwa ketika kita memberitakan kabar tentang kasih Allah, itu harus dimulai dari sikap hidup kita dulu terlebih dahulu. Karena gimana kasih Allah bisa disampaikan kalau sikap hidup kita sendiri juga tidak menunjukkan kasih Allah di dalam hidup kita. Kadang-kadang di dalam hidup kita, orang lihatnya kita ini nggak ada Tuhan di dalam hidup kita gitu ya. Karena yang ada di dalam hidup kita ini isinya cuma mengeluh gitu ya. Atau mungkin malah adanya isinya marah-marah segala macam yang tidak memuliakan nama Tuhan. Malah orang kadang-kadang mungkin kalau mendekat kita itu takut gitu ya. Karena mungkin kita sombong atau mungkin karena kita tidak mau menunjukkan sikap hidup yang baik gitu. Tapi mari dimulai dari kita boleh menunjukkan bahwa kita ini adalah anak Tuhan. Mari setiap hari yang keluar dari mulut kita itu adalah perkataan yang baik. Mari setiap hari yang keluar dari tindakan kita itu adalah tindakan yang baik yang memuliakan nama Tuhan. Mari kita nyanyikan satu lagu, ku nyanyikan cinta kasih Tuhanku selamanya, supaya melalui hidup kita nama Tuhan dipermuliakan dan kabar baik itu boleh disampaikan buat orang di sekitar kita. Mari Bapak Ibu, kita akan nyanyikan satu lagu sebelum doa syafaat. Kita mau katakan bahwa kita punya satu nama yang indah di dalam hidup kita, yang ketika kita sebut itu boleh menghiburkan kita. Ketika sebut nama itu, kita boleh tidak punya rasa takut lagi, kita tidak khawatir lagi, kita boleh dapat kekuatan baru. Siapa namanya Bapak Ibu? Yesus. Yesus, iya. Kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa, yang ketika namanya kita sebut di dalam doa, yang namanya kita panggil di dalam doa, Dia selalu dekat dan Dia selalu mendengar setiap doa kita. Amin. Mari kita katakan itu nama yang indah, nama Yesus. Dan kemudian Ibu Hana bisa kemudian pendoa syafaat bisa maju ke depan untuk menaikkan doa syafaat Ibu Enda.
Shalom. Mari kita sehati berdoa syafaat. Bapa kami yang di surga, Engkau Allah sungguh baik, Allah yang senantiasa bertambah-tambah kasih setianya untuk kami. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap akal budi kami Tuhan. Kami mau menyatakan rasa cinta kami, rasa syukur kami atas berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami. Bapa di surga, pada saat ini kami anak-anak-Mu, segenap jemaat GKMI Pengharapan, rindu menyatakan isi hati kami setiap kami Tuhan dalam doa syafaat kami. Tuhan, kami berdoa untuk pelayanan dan kegiatan hari ini pada kebaktian Advent 3 dan pelayanan Komisi Perempuan yang melayani Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk ibadah hari ini. Tuhan senantiasa memberkati kami. Untuk pendeta muda Nicholas, Tuhan juga urapi supaya isi hati Tuhan boleh Tuhan nyatakan, dan setiap kami yang mendengar firman-Mu, kami boleh semakin mengasihi Engkau Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk perayaan Komisi Natal anak sekolah minggu. Kami menyerahkan sepenuhnya Tuhan, biarlah kuasa Tuhan yang bekerja pada ibadah Natal Komisi anak. Tuhan memberkati juga Evangelis Yonatan yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah isi hati Tuhan juga Tuhan sampaikan, supaya anak-anak sekolah minggu ini juga semakin mengasihi Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk pelayanan pendeta LDSS yang di GKMI Epata Malang Tuhan. Sungguh Tuhan, luar biasa hamba-Mu ini boleh melayani Engkau. Mari Tuhan, terus urapi, terus berikan kekuatan dan kesehatan Tuhan, sehingga hamba-Mu ini Tuhan, Bapak Pendeta LDSS, boleh menjadi saksi Tuhan yang hebat. Boleh Tuhan pakai semakin hari semakin indah. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk latihan-latihan pelayanan persiapan Natal dan Tahun Baru Tuhan. Segenap pelayan-Mu Tuhan yang terlibat, biarlah Tuhan melengkapi, Tuhan memberikan kekuatan, dan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus, juga kami mau berdoa untuk jemaat yang beribadah secara onsite maupun online. Biarlah Tuhan senantiasa menyiapkan hati kami, Tuhan mendidik setiap hati kami, untuk kami boleh mempunyai kerinduan yang sangat untuk memberikan jiwa kami, hidup kami sepenuhnya hanya untuk Tuhan. Terlebih pada ibadah ini Tuhan, kami juga boleh memberikan persembahan yang terbaik untuk Engkau. Selain jiwa kami, juga persembahan harta kami Tuhan, biarlah menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Bapa di surga, kami mau juga berdoa Tuhan untuk para jemaat dan keluarga jemaat Tuhan. Pemberkatan pernikahan Saudara Daniel Ebert dan Saudari Nadia Evania Loveta pada hari Jumat nanti Tuhan, tanggal 26 Desember 2025. Tuhan, persiapan sudah dilakukan dan kami yakin Tuhan, Engkau turut bekerja. Tuhan, Engkau turut memimpin semuanya Tuhan, sampai menjelang hari pernikahan nanti Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati, Tuhan memberikan yang terbaik pada pernikahan ini. Tuhan menguduskan sehingga pasangan ini Tuhan boleh menjadi suatu rumah tangga yang hebat, yang akan Tuhan perlengkapi untuk menjadi saksi-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah ayah ibunya juga Tuhan berkati untuk boleh dengan lebih lagi Tuhan memberikan yang terbaik
dan semuanya boleh berjalan dengan baik. Tuhan memberkati. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk jemaat-jemaat yang lanjut usia dan untuk jemaat yang mengalami kelemahan tubuh serta kesehatan seluruh jemaat Tuhan. Untuk kestabilan kesehatan Bapak Kasianto, Ibu Tuyah, Ibu Elina, Ibu Manurung, dan juga saudara-saudara kami lain Tuhan. Mungkin kami tidak menyebutkan satu persatu, tapi Tuhan, Engkau melihat siapapun yang sakit Tuhan. Kami mau tetap bersyukur Tuhan, karena kami melihat Tuhan sungguh baik dalam hidup kami. Karena kami percaya apapun yang terjadi dalam hidup kami, sekali-kali pun Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Dan kami akan tetap bersyukur Tuhan. Kami tetap akan memandang Engkau bahwa Tuhan sungguh baik. Dan kesembuhan itu akan Tuhan berikan untuk setiap jemaat yang sakit. Bapa di surga, terima kasih. Kami juga mau memohon Tuhan untuk program kegiatan dan pelayanan gereja, untuk pelayanan panitia renovasi dan perluasan gereja, serta dana yang masih diperlukan Tuhan. Kami anak-anak-Mu Tuhan, Tuhan perkaya kami dengan harta yang melimpah, dan kami juga percaya Tuhan, semua itu yang menjadi milik Tuhan. Kami juga mau berikan Tuhan untuk perluasan gereja ini, supaya nama Tuhan semakin dimuliakan, hati kami semakin mengasihi Engkau. Berkati Tuhan setiap kami yang memberikan dengan penuh sukacita. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk pelayanan panitia Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 serta rangkaian kegiatan yang diadakan. Tuhan, itulah kerinduan hati kami untuk kami boleh memberikan yang terbaik pada perayaan-perayaan kali ini Tuhan. Kami boleh diubahkan, kami boleh semakin mengasihi Engkau ya Allahku, dan hidup kami boleh menjadi teladan Tuhan, menjadi terang dan garam dunia. Tuhan Yesus, terima kasih. Segenap pelayanan kami letakkan di bawah kaki-Mu Allahku, bahwa kami percaya Tuhan akan memberkati setiap pelayanan kami. Tuhan Yesus, juga kami mau berdoa untuk bangsa Indonesia Tuhan, para pemimpin dan pejabat pemerintah serta aparat keamanan dari pusat sampai daerah, agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan jujur. Mereka para pemimpin kami yang telah Tuhan tetapkan, biarlah menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan, dan setiap keputusan ketetapan yang diambil boleh mereka bertanggung jawabkan di hadapan Tuhan. Boleh mereka untuk membawa kesejahteraan dan kemakmuran bangsa Indonesia ini. Tuhan, kami mau berdoa juga Tuhan untuk korban bencana banjir, longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, serta penanganannya Bapa. Tuhan, kami melihat betapa mereka menderita, mereka kesusahan, tapi kami percaya pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat. Bila mereka boleh tetap mengucap syukur, dan segenap pemerintah boleh cepat tanggap menolong Tuhan, sehingga kehidupan mereka boleh kembali pulih. Terima kasih Bapa. Bencana banjir yang terjadi dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, serta letusan Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur, penanganannya serta para korbannya semua bisa diatasi Tuhan. Juga fasilitasnya yang rusak segera bisa diperbaiki kembali. Bapa di surga, kami rindu berdoa juga Tuhan untuk situasi keamanan dalam masyarakat selama peringatan Natal 2025 dan menyambut Tahun Baru 2026. Sungguh Tuhan, kami para umat-Mu ingin merayakan dengan penuh damai dan cinta kasih. Tidak terjadi kerusuhan atau hal-hal yang menakutkan Tuhan. Biarlah Tuhan menjagai, Tuhan melindungi, Tuhan memimpin
untuk masuk orang jahat. Tuhan patahkan, Tuhan jauhkan, karena kuasa Tuhan sungguh sangat besar. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk situasi dan kondisi internasional, perdamaian di antara semua negara, bangsa di dunia ini, dan perekonomian global Tuhan. Tuhan, kami semua umat-Mu, Engkau ciptakan kami, dan biarlah kami boleh saling menghormati satu sama lain antar bangsa. Boleh kami bekerja sama Tuhan, untuk kami boleh hidup di dalam Engkau Tuhan, dan meninggikan Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Doa ini Tuhan ingin kami panjatkan Tuhan, kami naikkan hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa. Mari kita berdoa bersama Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Beritakanlah kabar keselamatan. Betapa indahnya langkah-langkah orang yang membawa berita sukacita. Betapa merdunya suara orang yang membawa berita keselamatan. Apakah yang kau nantikan, wahai manusia? Tidakkah kau dengar? Kesunyian malam telah dipecahkan sorak-sorai malaikat. Kegelapan malam diganti terang surgawi. Berita keselamatan bergema. Telah lahir bagimu Juru Selamat dunia, Kristus Tuhan di kota Daud. Reinkarnasi anak Allah menjadi manusia. Dia dapat merasakan bahagiamu, tapi dia juga dapat merasakan gelisahmu. Dia juga mengerti sukacitamu, tapi dia juga dapat merasakan duka citamu. Dia tahu bahasa tetesan air mata. Dia tahu kesedihanmu. Dia tahu kesakitanmu. Juga pergumulanmu menghadapi caruk marut dunia. Belenggu dosa si iblis mengintai manusia, siap membawa manusia menjauh dari Allah. Dan untuk itulah Kristus lahir, membawa kita kembali ke pangkuan Bapa, menerima keselamatan surgawi. Dan kamu, jemaat GKI Pengharapan, sebagai laskar-laskar Kristus, dengarlah perintah Panglimamu. Jadilah pembawa berita keselamatan. Terus kumandangkan sampai ke ujung bumi, sampai semua lutut bertelur menyembah Kristus Sang Juru Selamat. Inilah saatnya semesta mengenal penciptanya. Beritakanlah
beritakan berita Natal, berita keselamatan. Salam Natal penuh kasih dari Komisi Perempuan GKMI Pengharapan. Mencari mereka
Ya Bapak Ibu, kita punya Tuhan yang luar biasa yang selalu menghibur kita, dan malah Bapak kita itu Tuhan satu-satunya yang rela mati untuk setiap umatnya, menebus dosa manusia, untuk menyelamatkan hidup kita yang harusnya tidak layak untuk di surga, tapi Tuhan menebus kita untuk kita berada di dalam surga yang mulia. Bapak Ibu, ketika kita boleh sadar bahwa kita ini hidupnya ditebus, hidup kita menjadi berarti, apa yang bisa kita lakukan buat Tuhan? Selain kita membalas cintanya Tuhan, menjadi saksi-saksinya Tuhan, mewartakan kabar keselamatan. Mari kita katakan, Tuhan, dengan apa aku balas kebaikan-Mu, aku mau selalu menyembah-Mu, aku mau selalu bersyukur kepadamu, dan aku mau selalu, itu jadi komitmen kita, jadi saksi Tuhan sampai akhir hidup kita. Mari kita katakan, dengan apa akan aku balas, untuk mempersiapkan firman Tuhan. Yang lagu ini boleh mengingatkan kita bahwa kasih Tuhan yang begitu luar biasa tidak akan pernah sanggup kita balas dengan apapun juga. Tapi ini boleh menjadi komitmen kita bahwa Tuhan, walaupun aku nggak bisa, tapi mau belajar menyenangkan hati Tuhan setiap waktu. Mari kita katakan, Kaulah harapanku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan,
menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Ibu Retno, saya persilakan maju ke depan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa dan membacakan. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Jika sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan menolong kami untuk mengerti di dalam pemberitaan firman-Mu yang disampaikan oleh Pendeta Muda Nikolas. Mampukan kami untuk mendengar, mengerti, dan melakukannya. Kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan membaca Yesaya pasal 57 ayat 7 sampai 10. Betapa indahnya di atas bukit-bukit langkah-langkah orang yang membawa berita, yang mengabarkan damai sejahtera dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan keselamatan dan berkata kepada Sion, Allahmu memerintah sebagai Raja. Dengarkanlah para pengawalmu mengangkat suara, mereka bersama bersorak-sorai, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangan-Nya yang kudus di depan mata semua bangsa. Segala ujung bumi melihat keselamatan dari Allah kita. Demikian firman Tuhan, pembacaan firman Tuhan, dan selanjutnya kami persilakan Pendeta Muda Nikolas untuk menyampaikan. Terima kasih Bu Retno yang sudah berdoa dan membacakan firman Tuhan bagi kita. Shalom, selamat pagi Bapak Saudara dikasih Tuhan. Shalom. Bapak Ibu, izinkan saya untuk minta waktunya sebentar sebelum memulai renungan firman Tuhan hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu untuk setiap doa, perhatian, dukungan, bahkan saya berkat-berkat yang diberikan untuk istri saya, juga untuk anak kami, untuk Mateo Elika Estiawan. Puji Tuhan, tanggal 3 Desember kemarin anak kami boleh lahir dengan selamat, meskipun dari hari Rabu sampai hari Sabtu sempat harus dirawat dulu di ruang intensif di rumah sakit, tapi hari Sabtu kemarin sudah boleh pulang kembali ke rumah, yang saat ini sedang dalam masa pemulihan. Mohon doanya terus juga supaya beratnya bisa semakin bertambah Bapak Saudara, karena ternyata nggak sama kayak papa mamanya. Kalau papa mamanya sekel-sekel gitu ya Bapak Ibu, anaknya ternyata masih kecil, jadi butuh makan yang banyak dulu, minum susu yang banyak dulu. Doakan supaya anak kami boleh cepat pulih, semakin sehat. Doakan untuk pemulihan istri saya juga. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu untuk setiap doa, perhatian, dan dukungannya. Kami tidak bisa membalas satu-satu, tapi kami akan terus mendoakan yang terbaik untuk Bapak Ibu, karena kami percaya bahwa Tuhan pasti akan melihat kebaikan, juga akan membalasnya dengan berkat-berkat yang terbaik yang dari Tuhan juga. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Ya Bapak Ibu, hari ini di dalam perayaan Minggu Advent yang ketiga gereja kita bersama-sama merenungkan satu tema, yaitu memberitakan kabar keselamatan dari Allah. Kalau kita lihat Bapak Saudara, di zaman sekarang mungkin kita ketika berbicara tentang mengirim pesan atau menerima pesan itu sangat berbeda dengan zaman dulu Bapak Saudara. Zaman anak-anak Bapak Ibu muda, zaman saya sekarang dengan zaman Bapak Ibu muda dulu, cara kita bertukar informasi, bertukar pesan itu sangat berbeda. Kalau di zaman dulu mungkin kita masih merasakan yang namanya menanti-nantikan tukang surat gitu ya Bapak Saudara, tukang pos gitu. Kita menunggu di rumah ketika dikirim surat dari pasangan kita, orang yang kita damba-dambakan. Wah, itu rasanya sangat luar biasa gitu Bapak Ibu, kalau yang saya dengar, karena saya nggak merasakan yang namanya kirim-kiriman surat. Paling pol tuh kirim-kiriman email Bapak Ibu. Tapi kalau zaman sekarang mungkin anak-anak muda lewat handphone aja udah cukup Bapak Ibu. Dan seringkali kalau kata orang-orang yang sudah lebih senior, rasanya tuh beda gitu. Kalau kamu kirim-kiriman surat sama bertukar pesan lewat handphone tuh beda rasanya. Dan Bapak Ibu sebenarnya ini satu gambaran yang ingin ditujukan
di dalam perenungan firman Tuhan yang kita sama-sama renungkan hari ini. Slide yang selanjutnya. Kalau kita bertukar kirim pesan, seringkali kita bisa salah paham. Kadang kita ngirim WA dengan maksudnya chatnya seperti apa, karena nggak pakai emoticon, nggak pakai emoji, orang nggak tahu ekspresi kita seperti apa, orang bisa salah paham, Bapak Saudara. Tapi kalau kita berbicara secara langsung, atau bahkan mungkin ya ada orang yang ingin menyampaikan pesan kepada kita, dan dia menyampaikannya secara langsung, biasanya kita bisa lihat dari gerak-gerik orang tersebut, Bapak Saudara. Nah, saya ada satu video perbandingan, Bapak Ibu coba lihat habis ini ya, yang kanan dengan yang kiri, kira-kira yang punya kabar baik yang mana, yang punya kabar buruk atau tidak mengenakan yang mana, Bapak Ibu? Yang backgroundnya orange dan backgroundnya kebiruan. Yang kabar baik yang mana kira-kira, Bapak Ibu? Yes. Di dalam persepsi kita, pemikiran kita akan pasti menangkapnya, oh harusnya orang yang membawa kabar baik itu dia datangnya dengan apa? Dengan sukacita juga. Karena apa? Karena dia membawa satu pesan yang beritanya bagus. Tapi kalau kita membawa pesan yang buruk, biasanya ya Bapak Saudara, tidak selalu, mau sepinter apapun kita ngatur ekspresi kita, hati kita tuh tahu, Bapak Saudara. Apalagi kalau kita menyampaikan satu kabar yang tidak mengenakan kepada seseorang yang mungkin kita kasihi juga begitu. Nah, ketika kita membaca bagian firman Tuhan tadi, yang tadi juga sudah dibacakan dengan begitu indah dalam puisinya Bu Hana gitu ya. Dikatakan di ayat yang ke-7, betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Jadi bagian ini ingin menunjukkan kepada kita bagaimana sang pembawa berita itu pun juga menunjukkan rasa sukacitanya, rasa bahagianya. Bahkan dari kejauhan pun sang pengawal yang melihat kedatangan sang pembawa berita ini bisa tahu bahwa dia membawa sebuah kabar baik. Dan firman Tuhan mengatakan itu satu hal yang begitu indah, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita akan sama-sama melihat, Bapak Ibu Saudara, satu konteks kenapa kok ayat ini ditulis. Kenapa kok pada waktu itu umat Tuhan, bangsa Israel merasakan begitu sukacita ketika mendengarkan kabar baik ini. Mari kita sama-sama melihat video singkat berikut ini. Ada sebuah puisi yang indah di dalam kitab Yesaya. Kota Yerusalem baru saja dihancurkan oleh Babilonia, sebuah kerajaan besar di utara. Dan semua orang Yahudi ini telah dikirim ke pembuangan, kecuali sebagian kecil yang masih tinggal di kota Yerusalem. Dan mereka berkutat dengan pertanyaan, apa yang baru saja terjadi? Apakah Allah telah meninggalkan kita? Iya ya, karena Yerusalem seharusnya menjadi kota di mana Allah akan memerintah atas dunia untuk mendatangkan kedamaian dan berkat bagi semua orang. Tetapi Yesaya berkata bahwa kehancuran Yerusalem merupakan ulah bangsa Israel sendiri. Mereka telah berpaling dari Allah mereka menjadi jahat, sehingga kota dan bait suci mereka dihancurkan. Wah, kelihatannya semua sudah musnah. Tapi puisi ini masih berlanjut. Ada seorang penjaga di atas tembok kota, dan jauh di sana, di atas bukit-bukit, dia melihat seorang utusan yang sedang berlari menuju kota. Dia berlari dan berteriak, kabar baik. Yesaya berkata, betapa indahnya di puncak bukit-bukit kaki-kaki orang yang membawa kabar baik. Kaki-kaki yang indah. Iya, kaki-kaki itu indah karena mereka membawa pesan yang indah. Apa pesannya? Yaitu meskipun Yerusalem telah hancur, Allah Israel masih memerintah sebagai raja. Dan suatu hari nanti, Allah sendiri yang akan datang kembali ke kota ini, menegakkan tahtanya dan membawa damai sejahtera. Dan penjaga itu bersorak-sorai karena kabar baik bahwa Allah mereka masih memerintah sebagai raja. Ya Bapak Ibu Saudara, kalau kita mendengar sedikit penjelasan dari video ini, kita jadi bisa tahu kenapa kok pada waktu itu bangsa Israel begitu sukacita ketika mendengarkan kedatangan kabar yang indah ini dikatakan gitu ya Bapak Ibu Saudara. Nah, bagian ini menjadi sebuah seruan bahagia, satu kalimat penghiburan yang dituliskan dari kitab Yesaya. Nah, Yesaya melukiskan tentang keindahan yang sangat diharap-harapkan oleh umat Tuhan yang sedang mengalami kehancuran. Pada waktu itu mereka sedang berada di masa yang tidak mengenakan, mereka sedang berada di dalam penderitaan. Untuk bisa makan, minum mereka susah, apalagi untuk bisa bahagia, sukacita. Tentu sangat susah bagi mereka.
Dan berita yang sangat diinginkan oleh umat Tuhan pada waktu itu, ketika mereka sedang tercerai-berai di tengah-tengah bangsa lain, gak ada berita yang lebih indah dibandingkan berita bahwa Allah mereka, Raja atas umatnya, kembali untuk menyatakan tahtanya di Israel. Jadi ketika kita membaca ayat 7 tadi, ketika dikatakan betapa indahnya kedatangan sang pembawa kabar itu, yang menjadi penekanan bukan bagaimana sang pembawa kabar itu membawa berita, melainkan isi dari beritanya itu sendiri. Makanya kalau kita baca tadi Bapak Saudara di ayat yang ke-7, pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Waktu Yesaya menuliskan atau mengkhotbahkan bagian ini secara khusus Bapak Saudara, Israel itu sudah terpecah dan kerajaan utara dibuang ke Asyur pada waktu itu Bapak Saudara. Selain kehilangan sebagian besar sukunya, pada waktu itu suku Israel, bangsa Israel juga terancam kehancuran total. Karena ketika Israel utara dibuang ke Asyur, Yehudanya sedang berada di dalam bahaya ditaklukkan juga oleh Asyur. Jadi dua-duanya sama Bapak Saudara. Keadaan mereka semakin sulit. Karena ternyata kedua bagian kerajaan ini sama-sama menghadapi peperangan yang begitu berat. Dan pada waktu itu, bangsa Israel, umat Tuhan bertanya kepada Tuhan, Tuhan di manakah Engkau? Engkau yang mengatakan Engkau adalah Tuhan, Raja kami. Tapi kami menghadapi semuanya itu seakan-akan Engkau diam begitu saja. Dan pada waktu itu, mereka bertanya-tanya dalam hati mereka, apakah Tuhan melupakan umatnya? Apakah Tuhan sedemikian marah kepada kita? Sampai-sampai Ia membiarkan semua hal ini terjadi. Apakah sudah tidak ada pengharapan lagi bagi umat Tuhan? Oleh karena itu ketika mereka mendengar satu berita ini, bahwa Tuhan tetap adalah Raja atas umatnya, bahwa Tuhan mendengarkan segala seruan mereka, ini menjadi satu berita yang begitu indah. Karena mereka kembali diingatkan bahwa Israel adalah punya Tuhan, dan Yerusalem adalah kota pilihannya. Dan Tuhan akan mengumpulkan umatnya kembali dengan mendeklarasikan bahwa Dia adalah Raja atas Israel. Karena itulah yang saya mengatakan betapa indahnya kedatangan orang yang membawa berita bahwa Tuhan telah mengampuni umatnya. Ini adalah berita yang paling indah bagi orang-orang Israel pada waktu itu, Bapak. Bagi mereka yang begitu rindu untuk kembali kepada Tuhan di tengah pengasingan, di tengah penjajahan yang mereka alami. Dan ini adalah berita yang paling manis di telinga orang-orang yang sadar bahwa Tuhan sedang murka pada mereka. Tapi orang-orang yang tidak tahu akan hal ini, mereka akan memandang remeh pengampunan Tuhan. Ketika mereka mendengarkan kabar bahagia itu, mereka menganggapnya satu hal yang biasa aja. Karena pengampunan Tuhan akan dipermainkan dan bahkan dianggap murahan oleh mereka, oleh orang-orang yang sebenarnya tidak berbagian di dalam pengampunan itu. Nah Bapak Saudara, bagian ini mengajak kita untuk kembali melihat di dalam masa Advent ini, ketika kita akan bersama-sama merayakan kelahiran Tuhan kita, bagaimana respon kita mendengarkan kabar indah itu, Bapak Saudara? Apakah kita meresponnya dengan satu sukacita? Bahkan kita begitu terpesona akan kabar yang begitu indah bagi kita? Atau jangan-jangan kita melewatinya dengan begitu saja? Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, gak ada yang berbeda bagi kita. Nah Bapak Saudara, ketika berbicara tentang satu kabar baik atau berita indah, minggu lalu saya merasakannya dengan mata kepala saya sendiri, Bapak Saudara. Ketika saya waktu itu menunggu di rumah sakit, istri saya operasi sesar, waktu itu saya ditemani dengan mama tua, juga ditemani dengan Pak Edi, Bu Rita, juga beberapa jemaat, Bapak Saudara. Rasanya itu saya tahu bahwa banyak yang menemani nih, banyak yang menguatkan, bahkan di rumah masing-masing Bapak Ibu juga pasti mendoakan kami. Tapi namanya sebagai suami, sebagai calon ayah ya Bapak Saudara, lihat istrinya masuk ruang operasi, saya nggak boleh menemani waktu itu, rasanya itu deg-degan Bapak Saudara. Waktu itu Bu Yuli nyuruh saya, makan dulu nih kok, nanti kamu lapar. Saya tuh nggak ada nafsu makan Bapak Saudara. Perutnya keroncongan karena dari semalam itu kami nggak tidur, karena Cepi dari jam 12-an mungkin Bapak Saudara, sampai subuh tuh kontraksinya berasa sakit sekali. Dan ternyata setelah dicek baru tahu kalau ada pendarahan itu Bapak Saudara. Jadi pagi waktu menemani operasi saya tuh, wah nggak bisa tenang hatinya Bapak Saudara. Sampai akhirnya perawat keluar dari ruang operasi dan mengatakan, Pak, operasinya sudah selesai, puji Tuhan lancar semua,
Sebentar lagi Bapak bisa lihat anaknya ya. Waktu dikasih kabar itu Bapak Saudara, wah benar-benar kalau kata orang yang bebannya diangkat tuh las, lega, plong. Itu baru kali itu saya merasakan Bapak Saudara. Dan benar-benar rasanya wah nggak bisa digambarkan dengan kata-kata. Seperti benar-benar ada beban yang diangkat Bapak Saudara. Dan wah saya baru benar-benar merasakan ternyata sebegitu luar biasanya kan. Ketika kita mendengarkan kabar baik itu. Nah mungkin buat Bapak Ibu yang sudah merasakan punya anak gitu, pernah merasakan hal ini ya Bapak Saudara. Nah saya baru merasakan Bapak Saudara. Dan ketika saya membaca bagian firman Tuhan ini di dalam pikiran saya, seharusnya mungkin menjadi respon hati kita. Respon diri kita adalah respon yang sama ketika kita mendengarkan kabar indah. Bahkan ini bukan hanya kabar tentang kelahiran anak, kabar tentang selamatnya pasangan kita, tapi kabar tentang bagaimana kita dan seluruh umat manusia mendapatkan kabar keselamatan dari Tuhan. Satu kabar yang begitu indah dan bahkan suatu kabar yang dikatakan begitu mempesona bagi kita umat manusia. Nah pertanyaannya bagaimanakah respon kita? Ketika saya mengalami momen kemarin itu Bapak Ibu, saya jadi bertanya-tanya dalam diri saya. Selama ini bagaimana saya melihat tentang pengorbanan Kristus, bahkan kelahiran Kristus ke dunia ini? Apakah saya merasakan rasa deg-deg ser yang sama Bapak Ibu? Atau jangan-jangan selama ini tahun-tahun saya lewati dengan begitu saja? Gak ada yang berbeda, oh ya rutinitas biasa. Ini satu perenungan yang harus kita pikirkan. Apakah kita benar-benar menyambut Natal, merayakan kelahiran Tuhan kita dengan rasa excited, rasa sukacita, bahkan kita begitu menunggu-nunggu hari ini karena kita akan bersama-sama merayakan kelahiran Tuhan kita di tengah dunia ini. Nah Bapak Saudara, inilah yang saya rasakan. Nah Bapak Saudara, ketika kita melihat kabar keselamatan ini dengan begitu indah dan begitu mempesona di dalam kehidupan kita, firman Tuhan melanjutkan di ayat yang 11 sampai 12. Firman Tuhan berkata kepada kita, menjauhlah, keluarlah dari sana. Janganlah engkau kena kepada orang yang najis. Keluarlah dari tengah-tengahnya, sucikanlah dirimu. Hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Sungguh kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan. Sebab Tuhan akan berjalan di depanmu dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Di ayat yang ke-9 dan ke-10 sebelum ayat ini ditulis, Tuhan berkata kepada umat Israel pada waktu itu, bergembiralah dan bersoraklah bersama-sama, karena Tuhan telah menghiburkan umatnya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Jadi ketika pada waktu itu Tuhan sudah menyelamatkan, menebus umatnya, tidak berhenti sampai di sana saja Bapak Ibu. Tapi firman Tuhan mengatakan kepada kita, ketika kita sudah mendapatkan kabar keselamatan itu, kabar keselamatan yang sama ini juga akan memanggil kita keluar untuk meninggalkan yang lama, meninggalkan semua hal yang buruk dan masuk ke dalam satu hal yang baru, dalam kehidupan yang baru yang Tuhan sudah persiapkan bagi kita semua. Inilah makna kabar keselamatan yang seringkali terlupakan, Bapak. Ketika kita berbicara tentang keselamatan, itu selalu mengandung satu panggilan untuk keluar. Waktu pertama kali Israel dipanggil keluar dari Mesir, mereka dibawa kepada tanah Kanaan. Berita mula-mulanya apa? Mereka harus keluar dulu dari Mesir, meninggalkan semua kehidupan mereka yang lama. Kemudian di bagian ini ketika kita melihat bagaimana Israel dipanggil keluar dari Babel menuju Kanaan. Dan bahkan di dalam perjanjian baru kita melihat Tuhan Yesus mengajarkan kepada umat Tuhan bahwa umat perjanjian baru pun dipanggil keluar dari apa? Dari segala dosa-dosa mereka, dari segala manusia lama mereka, dari kedagingan mereka, menuju kehidupan yang baru. Dan kita pun saat ini, orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita juga dipanggil keluar dari kehidupan yang lama kita, menuju ke persekutuan yang abadi dengan Tuhan itu sendiri. Nah Bapak Saudara, ini satu hal yang seringkali terlupakan. Banyak orang Kristen merasa, ketika mereka sudah mendapatkan keselamatan di dalam Tuhan, sudah cukup sampai di sana. Cukup kita dengan bersyukur menikmati saja. Tapi gak banyak orang yang mau keluar, meninggalkan kehidupan mereka yang lama. Di dalam konteks firman Tuhan hari ini, ketika umat pilihan, umat Tuhan mendengarkan berita sukacita tadi, mereka juga mengingat, mereka juga diajarkan bahwa mereka harus meninggalkan tempat di mana mereka diperbudak, tempat di mana mereka selama ini dibelenggu, dan mereka harus datang ke tanah perjanjian itu.
Kalau pada waktu itu bangsa Israel harus keluar dari tengah-tengah bangsa Babel dan kembali ke tanah Kanaan yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Di dalam perjanjian baru, dan juga pada saat ini pada kita semua umat Tuhan harus keluar dari segala perbuatan dosa kita, dari segala keadaan cemar yang membelenggu kita, lalu datang di dalam persekutuan yang indah di dalam gereja Tuhan, di dalam komunitas yang sudah Tuhan persiapkan, di mana kita bisa saling menajamkan, menguatkan satu sama lain. Nah, apakah selama ini kita sudah berjuang untuk keluar, bahkan meninggalkan segala dosa-dosa kita? Atau jangan-jangan selama ini kita juga masih hidup menikmatinya? Sedikit-sedikit gak apa-apa, pelan-pelan aja Tuhan, alon-alon sih penting lakon. Gak apa-apa Bapak Ibu Saudara, kita punya kecepatan kita masing-masing, kita punya waktu kita masing-masing. Tapi pertanyaannya, bagaimana sikap hati kita? Apakah kita benar-benar mau meninggalkan semuanya itu? Atau jangan-jangan selama ini kita masih menikmatinya tanpa sadar sebenarnya kita nggak mau lepas dari segala belenggu-belenggu dosa itu. Karena memang kenyataannya dosa itu enak Bapak Ibu. Dan semua hal yang enak itu, kalau kita tidak berhati-hati, bisa membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Nah Bapak Ibu, selain kabar keselamatan memanggil kita untuk keluar dan meninggalkan segala hal yang lama dalam hidup kita, kedagingan kita, kehidupan kita yang lama. Di ayat yang ke-9 sampai 10 tadi firman Tuhan berkata kepada kita semua, bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai runtuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umatnya, Tuhan telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala bangsa di ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Firman Tuhan mengatakan dengan begitu indah bahwa yang bergembira, yang bersorak-sorai itu bukan hanya manusianya saja, tetapi juga dikatakan apa Bapak Saudara? Reruntuhan Yerusalem pun, bahkan benda-benda mati pun, bahkan alam yang ada di sekitar kita pun ikut bersukacita, ikut bergembira akan kedatangan Tuhan untuk menghibur umatnya ini. Kita bisa melihat bagaimana keadaan umat Tuhan pada waktu itu, yang awalnya mereka merasakan duka yang begitu mendalam, merasakan sedih yang begitu berat, tetapi ketika berita sukacita, kabar yang indah datang kepada mereka, ekspresi mereka berubah dengan seketika. Mereka menjadi penuh pengharapan, bahkan mereka menjadi bersukacita karena mendengar akan berita yang indah ini, akan adanya penghiburan dan penebusan bagi umat Tuhan. Nah Bapak Saudara, satu hal yang perlu kita pahami juga, bahwa kenapa pada waktu itu bangsa Israel diselamatkan, ditebus. Sekali lagi, bukan karena kuat dan gagahnya mereka, bukan karena betapa luar biasanya mereka, tapi karena apa Bapak? Karena tangan Tuhan yang kudus itu menyelamatkan mereka dari segala kehancuran yang mereka alami. Firman Tuhan mengatakan pada kita bahwa keselamatan itu tidak pernah lahir dari kehebatan manusia, tidak pernah lahir dari betapa hebatnya kita, betapa pintarnya kita, betapa berhikmatnya kita, betapa kayanya kita. Keselamatan tidak pernah lahir dari semua kehebatan kita. Tapi keselamatan itu lahir daripada Tuhan sendiri yang mau datang hadir bagi kita umatnya. Satu bagian firman Tuhan ini mungkin mudah untuk kita pahami, tapi kalau kita mengatakan firman Tuhan ini kepada orang-orang lain, firman Tuhan mengatakan bahwa kabar keselamatan itu terlihat oleh semua bangsa-bangsa. Semua orang akan merasakannya. Gak usah jauh ke bangsa lain, Bapak. Kalau kita ngomongin hal ini kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang merasakan bencana di daerah Sumatera, di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, bahkan mereka yang merasakan dampak dari gunung meletus di daerah Lumajang. Kalau kita menyatakan pengharapan ini kepada mereka, menurut Bapak Ibu, apakah mereka bisa menerimanya, Bapak Ibu? Saya yakin belum tentu mereka akan bisa menerimanya dengan hati yang terbuka. Bagi mereka, bagaimana satu kabar yang indah ini menjadi nyata kalau mereka sendiri pun merasa diabaikan oleh orang-orang di sekitar mereka. Bahkan bukan hanya oleh orang-orang di sekitar mereka, bahkan pemerintah kita pun seakan diam.
akan bencana ini, Bapak Saudara. Bagaimana mereka bisa merasakan betapa luar biasanya Tuhan, betapa baiknya Tuhan dalam hidup mereka. Kalau sesama manusia pun kelihatannya diam akan segala duka dan rasa sakit yang mereka alami. Nah, Bapak Saudara, ketika kita menemukan firman Tuhan hari ini, firman Tuhan yang mengatakan kepada kita bahwa kabar keselamatan itu akan terlihat oleh semua bangsa-bangsa. Kita pun diajak oleh firman Tuhan hari ini, bahwa kita yang sudah merasakan keselamatan yang daripada Tuhan, bahkan kita yang sudah diajak untuk keluar meninggalkan segala kehidupan yang lama, kita tidak berhenti di sana, tapi kita pun ikut memberitakan akan kabar sukacita ini. Kita yang sudah pernah merasakan dengan mata kepala kita sendiri, dengan tubuh kita, betapa luar biasanya kasih Tuhan, betapa indahnya kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita juga diajak bersama-sama untuk punya empati yang sama seperti yang Tuhan berikan kepada kita, untuk menyatakan kabar keselamatan, memberikan pengharapan pada orang-orang yang ada di sekitar kita, pada saudara-saudari kita yang merasakan bencana di daerah Sumatera dan sekitarnya ini. Kita diajak untuk menjadi pembawa-pembawa kita, menjadi murid-murid yang mau diutus, menjadi gereja Tuhan yang hidup setia, bukan hanya memberitakan Injil secara lisan, tapi juga menyatakan aksi kita secara nyata lewat apa yang bisa kita lakukan. Saat ini sudah banyak bantuan yang bisa kita lakukan, Bapak Saudara. Saat ini teknologi sudah semakin maju, kita bisa berdonasi lewat handphone kita, bahkan sinode kita juga sudah mulai bergerak melalui MDS. Yuk kita bersama-sama untuk memberitakan kabar keselamatan ini secara real, secara nyata, supaya bukan hanya kita saja yang menikmatinya, Bapak Saudara, tapi saudara-saudara kita pun yang ada jauh di sana juga bisa merasakan. Percuma kita ngomong Tuhan itu baik, Tuhan sayang sama kamu, kalau mereka tidak merasakan sentuhan tangan kita, kalau mereka tidak merasakan kehangatan kasih kita secara real. Karena itu mari Bapak Saudara, kita juga berjuang untuk memberitakan kabar keselamatan ini. Karena Tuhan telah menghibur umatnya, Tuhan telah menghibur kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, melalui kedatangannya yang lahir dan hadir buat kita di dalam perayaan Natal. Mari kita juga datang, hadir secara langsung, secara nyata pada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita, supaya mereka bisa merasakan dengan mata kepalanya sendiri, bisa merasakan dengan seluruh hidupnya bagaimana hangatnya kasih Tuhan itu. Di tengah kehidupan yang penuh dengan tekanan, di tengah kehidupan yang penuh dengan permasalahan, akan ketidakadilan, pengabaian, dan berbagai permasalahan pelik lainnya yang kita dan orang-orang di sekitar kita alami. Kabar mulia tentang juru selamat yang lahir ini kembali bergema sebagai suatu jaminan keselamatan dari Allah Sang Raja dan pemilik kehidupan itu sendiri. Natal mengingatkan kita bahwa Allah tidak membiarkan umatnya menderita. Berita Natal menjadi satu kekuatan bahkan sukacita iman, bukan hanya bagi kita yang sudah percaya kepada Tuhan, tetapi juga kepada orang-orang di seluruh dunia. Mereka yang sedang menanti-nantikan, mereka yang begitu merindukan kelepasan, kedamaian di dalam hidup mereka, satu sukacita yang ingin mereka harapkan selama ini. Natal menjadi satu jawaban bagi orang-orang itu juga. Karena itu kita diundang juga untuk memberitakan kabar baik. Sekali lagi, bukan hanya secara lisan, bukan hanya melalui berita-berita penguatan saja, tapi juga secara nyata, melalui aksi yang bisa kita lakukan. Tidak melulu selalu dengan aksi yang besar, kita membayar dengan memberi sumbangan dengan jumlah yang nominal begitu besar. Tidak harus seperti itu. Bahkan ketika kita menyisihkan sebagai uang yang kita miliki, tapi kita memberikannya dengan hati yang tulus, Tuhan melihat semuanya. Dan saya yakin saudara-saudari kita yang membutuhkan pun pasti dapat merasakan hangatnya kasih kita kepada mereka. Karena itu mari kita membawa berita Natal ini, kabar keselamatan, dengan mewartakan damai sejahtera, sukacita, dan keselamatan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena sungguh itu hal yang indah bagi dunia ini. Amin. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah diberitakan. Sekali lagi kami mengucap syukur Tuhan akan kabar keselamatan yang Tuhan berikan pada kami. Karena kami dapat kembali merasakan betapa hangat dan luar biasanya kasih Tuhan dalam hidup kami.
Tapi hari ini Tuhan menantang kami lebih jauh, supaya bukan hanya kami mengucap syukur akan hal itu, tapi kami juga terus berjuang meninggalkan kehidupan kami yang lama, meninggalkan segala dosa-dosa kami yang selama ini mungkin masih kami nikmati untuk kami lakukan. Dan bahkan Tuhan juga mengajak kami untuk pergi lebih jauh lagi, untuk ikut punya kasih yang sama seperti Tuhan yang mau datang lahir ke dunia ini. Tuhan mengajak kami juga untuk datang hadir dalam kehidupan saudara-saudara kami yang belum merasakan kedamaian, kasih dan sukacita daripada Tuhan itu sendiri. Karena itu ajak kami Tuhan agar kami punya kesadaran, bahkan kami punya kerinduan untuk membantu orang-orang di sekitar kami. Bahkan saat ini yang ada di depan mata kami, saudara-saudara kami yang masih menderita menghadapi bencana banjir dan longsor di daerah Sumatera, juga di daerah Lumajang. Ajak kami untuk bisa menolong, hadir bagi mereka melalui apa yang bisa kami perbuat. Sebab kami sadar bahwa Tuhan melihat hati kami. Jika kami memberikan yang terbaik sesuai dengan porsi dan kapasitas kami masing-masing, Tuhan melihat semuanya itu begitu indah dan begitu baik. Nah, kami rindu Tuhan, melalui apa yang bisa kami lakukan, semakin banyak orang merasakan kasih dan kehangatan yang sama seperti kami merasakan kasih dan kehangatan daripada kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, saat ini saya juga mau mengajak kita untuk mengambil waktu sejenak. Kita akan mendoakan anak-anak kita yang akan nanti merayakan ibadah Natal dari Komisi Anak. Nah, hari ini kita punya tamu secara khusus, yaitu anak-anak dari Komsel Anak Jelambar. Dari tadi sebelum mulai ibadah mereka sudah nunggu di bawah, dan nanti jam 10 mereka akan merayakan ibadah Natal bersama-sama dengan Komisi Anak Gereja kita. Saya mau mengajak kita untuk mendoakan mereka bersama-sama, Bapak Ibu ya. Kita mendoakan untuk Komisi Anak di gereja kita, juga untuk Komsel Anak Jelambar. Anak-anak boleh masuk ke ruang ibadah. Nanti setelah kita mendoakan anak-anak, mereka Komsel Anak Jelambar akan memberikan satu persembahan pujian. Jadi kita akan bersama-sama menyimak dan menikmati. Adik-adik bisa maju ke depan, kita mau berdoa sama-sama dulu ya. Anak-anak dari Komisi Anak bisa masuk juga. Kakak-kakaknya mau masuk juga? Ya, jadi adik-adik, hari ini Bapak Ibu mau doain adik-adik dulu ya. Setelah itu adik-adik baru berdoa semuanya. Oke? Ya Bapak Ibu, saya mau mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Buat Bapak Ibu yang mau menumpangkan tangannya untuk anak-anak kita, dipersilakan. Mari kita sama-sama berdoa, kita buka suara, kita berdoa untuk anak-anak kita ini, generasi muda kita ini. Secara khusus kita juga mau berdoa untuk Komsel Anak Jelambar, supaya mereka boleh mengenal Tuhan, bahkan di dalam kehidupan mereka juga boleh Tuhan pakai menjadi berkat bagi keluarga-keluarganya, karena banyak dari keluarga-keluarga mereka yang belum mengenal Tuhan juga, Bapak Ibu. Mari kita sama-sama buka suara, kita mau berdoa. Adik-adik, sikap doa yang benar ya, lipat tangan, tutup mata, karena Bapak Ibu, opa-omanya mau mendoakan buat adik-adik semua ya. Kita doa untuk Komsel Anak Jelambar, juga doakan untuk Komisi Anak Gereja kita. Mari kita buka suara, nanti saya akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa, Bapak Ibu.
Yesus kami bersyukur. Hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk berdoa bagi anak-anak, bagi generasi muda yang ada di depan kami ini. Kami bersyukur untuk anak-anak dari Komisi Anak di gereja kami. Kami juga bersyukur secara khusus untuk anak-anak dari Komisi Anak Jelambar. Ketika Tuhan menghadirkan mereka di dalam kehidupan kami, bahkan Tuhan memberikan kami kesempatan untuk boleh mengenalkan mereka kepada Tuhan sejak masa kecilnya. Kami yakin dan percaya bahwa setiap berita firman Tuhan, setiap benih-benih Injil yang sudah tertanam dalam hati mereka, boleh Tuhan tumbuhkan, sehingga mereka boleh mengenal Tuhan yang benar dalam kehidupan mereka. Dan suatu saat nanti, kami rindu mereka boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Kiranya Tuhan berkati anak-anak-Mu ini Tuhan, sebab kami rindu melalui kehidupan mereka yang sudah diubahkan oleh Tuhan juga. Mereka boleh Tuhan pakai menjadi berkat bagi orang tua mereka, bagi keluarga mereka, sehingga mereka membawa satu sukacita dan kebahagiaan bagi keluarga mereka masing-masing. Kami juga mau berdoa secara khusus untuk setiap bapak-bapak yang senantiasa setia melayani dalam pemberitaan firman Tuhan, pelayanan di Komsel Anak Jelambar ini, juga untuk tuan rumah yaitu Cilina yang senantiasa menyediakan rumahnya. Tuhan berkati setiap pelayan ini dengan berkat Tuhan yang terbaik, agar kiranya dalam kehidupan mereka Tuhan boleh memakai mereka semakin luar biasa lagi, memakai mereka menjadi berkat, dan mereka pun boleh senantiasa merasakan berkat yang terbaik yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yuk kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih. Silakan duduk Bapak Saudara. Komisi Anak di KMI Pengharapan bisa duduk. Teman-teman dari Komsel Anak Jelambar akan memberikan persembahan pujian. Mari kita sama-sama saksikan. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Inilah anak-anak yang selama ini kami layani di Jelambar. Mereka sangat rindu untuk bisa ke tempat ini. Jadi penuh perjuangan, tapi mereka sangat rindu. Begitu antusias tadi kami datang, semuanya udah kumpul di pinggir jalan untuk menyambut berangkat ke tempat ini. Jadi selesai acara Natal nanti, kami ingin mengajak mereka untuk pergi bersama-sama makan. Barangkali Bapak Ibu yang ingin bergabung, kami terbuka untuk bisa menyambut Bapak Ibu bersama dengan kami. Ya. Anak-anak ini punya lagu wajib. Lagu wajibnya ini sangat memberkati kami karena dalam keterbatasan mereka selalu bersyukur. Bapak pun datang padamu. Ya, lagu ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, mengingatkan kita betapa kasih Tuhan buat kita tidak pernah habis dalam hidup kita. Lahirkan ucapan syukur.
Ya luar biasa ya. Ada begitu banyak anak-anak di luar ternyata yang membutuhkan kasih Kristus ya. Mereka sangat antusias banget kalau misalnya datang itu mereka udah siap semuanya di jalan menyambut orang-orang yang mau datang gitu ya. Kalau ada yang nggak datang aja ditanyain, mana om ini gitu ya. Pasti mereka karena mereka butuh sentuhan, butuh belayan gitu. Dan mereka sangat senang sekali ketika kita datang gitu. Ya firman Tuhan berkata bahwa biarkan anak-anak itu datang kepadaku karena mereka yang punya kerajaan surga. Biar GKI Pengharapan boleh menjadi penolong buat mereka, GKI Pengharapan boleh menjadi membawa berita keselamatan agar Jelambar juga boleh dimenangkan buat Tuhan. Karena mereka banyak yang pengen ke gereja, tapi mereka nggak tahu ke gereja mana gitu. Jadi masih pindah-pindah terus gerejanya gitu. Nah makanya mungkin ini rencana Tuhan GKI Pengharapan boleh nanti berkembang ke sana gitu. Kita nggak tahu siapa yang berkembang ke sana, tapi biar nama Tuhan dipermuliakan melalui GKI Pengharapan. Ya seperti firman Tuhan tadi, orang-orang yang membawa berita keselamatan itu membawa kebahagiaan, firman Tuhan tadi di Yesaya gitu, yang membawa sukacita besar. Mari kita pulang, kita punya semangat membawa berita keselamatan, memberikan sukacita buat orang sekitar kita. Kita mau katakan, hai siarkan di gunung. Sebagai orang-orang yang ingin mengikuti Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuridan kita. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali Dia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan marilah sebagai anggota dari gereja yang am, marilah kita bersama-sama dengan gereja Tuhan dari segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan menerima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya berkat rahmat dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Yesus Kristus, penyertaan dan pertolongan dari Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah.
Tuhan.